Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, warga Kuinera dan Grand Bunda Regency. Berikut tutorial cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, kita punya ini nanti akan ada 3 buah diletakkan di pos security dan di balai RW, sehingga kalau ada kejadian yang membutuhkan pemadaman, silakan diambil di 2 tempat itu mana yang terdekat. Nah, sengaja dibeli yang 3 kilo supaya ibu-ibu juga bisa menggunakan dan mengangkatnya tidak terlalu berat. Nah, Bapak Ibu, apar ini sendiri karena cuma 3 kilo, jadi isinya tidak banyak. Dia hanya mungkin kalau ditekan tuasnya sampai habis hanya butuh waktu sekitar 10 detik saja atau sampai 20 detik isinya sudah habis ya Bapak Ibu. Nah, jenis apar kita ini adalah jenis yang dry powder untuk kelas kebakaran A, B, dan C. Artinya kebakaran pada bahan padat, kebakaran pada bahan yang cair seperti minyak, kemudian bensin atau apa, dan kebakaran kelas C untuk peralatan listrik atau elektrik ya. Karena kalau tidak sesuai nanti malah akan membahayakan yang memadamkan, bisa kesetrum atau peralatan listriknya nanti setelah kebakaran menjadi rusak eh, peralatan listrik yang lain kalau tidak sesuai. Nah, punya kita ini sudah diperuntukkan untuk 3 kelas itu. Kelas A padatan, kelas B untuk cairan, dan kelas C untuk elektrikal atau peralatan listrik. Nah, Bapak Ibu, sekalian warga, ini karena isinya sedikit, maka penggunaannya juga harus efektif. Jangan sampai digunakan lalu kemudian banyak terbuang gitu. Nah, cara menggunakannya mudah. Saya tunjukkan dulu bagian-bagiannya apa. Yang pertama yang warna kuning ini adalah segel. Segel ini kalau sudah rusak berarti pernah ada yang memakai. Lalu kemudian ini adalah pin yang berbentuk cincin. Ini adalah pin. Lalu kemudian yang merah ini adalah tuas. Dan kemudian yang kecil ini adalah manometer ya untuk melihat tekanan atau isi apar. Kalau jarumnya menunjukkan ke angka merah, maka artinya isinya sudah berkurang atau bahkan kalau sudah di nol seperti LPG, jarumnya LPG ini berarti dinyatakan habis isinya. Maka jangan digunakan, tiwas lari-lari. Nah, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya, api itu bisa terbentuk karena adanya 3 komponen atau segitiga api. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah bahan yang mudah menyala, dan yang ketiga adalah sumber panas. Jadi api baru bisa terbentuk kalau 3 hal itu tercukupi. Seperti contohnya korek. Komponen pertamanya adalah oksigen di udara ini, lalu kemudian komponen keduanya adalah bahan yang mudah menyala atau bensolnya, dan yang ketiga adalah sumber panasnya itu sendiri, yakni batu korek. Jadilah api karena 3 unsur itu terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, apar kita ini atau alat pemadam kita ini tujuannya adalah menahan oksigen supaya masuk ke 3 komponen itu. Artinya kalau ditutup dengan cairan atau bedak yang ada di dalam tabung apar ini, maka oksigen tidak akan bisa masuk sehingga segitiga apinya tidak terbentuk. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena tujuan apar ini adalah menutup oksigen masuk ke dalam segitiga api, maka harus dipastikan nanti ketika menekan dan keluar tekanannya, isinya, maka harus bisa menutup seluruh permukaan yang terbakar. Jadi kalau permukaan yang terbakar itu agak luas, ya harus disapu dari kanan ke kiri, roto.
sehingga oksigen tidak bisa masuk ke eh, tempat yang terbakar tadi, dan akhirnya apinya mati karena segitiga apinya tidak tercukupi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi cara menggunakannya adalah, yang pertama adalah melepas selangnya dari pengaitnya lalu mengarahkan ke arah api. Kemudian yang kedua, jangan lupa sebelum melakukan pemadaman, Bapak Ibu harus lihat manometernya, ada isinya atau tidak. Kemudian yang ketiga, harus dikocok untuk membuat bedak yang ada di dalamnya tidak menggumpal. Kemudian berikutnya, segel ini harus dirusak Bapak Ibu, diputus ya. Terus kemudian cincin ini, pin ini nanti dilepas. Caranya ditarik. Nah, ketika pinnya sudah ditarik, maka tuas ini bisa ditekan. Baru yang kelima, menekan dan tangan kirinya mengarahkan pada api, menyapunya dari kanan ke kiri atau sampai rata, sampai api itu mati. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah jangan melakukan pemadaman dengan posisi yang seperti ini. Aparnya dekat dengan badan. Lakukan pemadaman dengan posisi jauh seperti ini. Kenapa harus jauh Bapak Ibu? Karena ketika nanti apar ini disimpan lama, kena panas, kena hujan, siapa tahu kemudian terjadi kerusakan pada lehernya, tekanan apar ini tinggi. Sehingga ketika ini lepas, kalau kita dekat begini akan kena wajah dan akan melukai kita. Jadi pastikan jauh. Sehingga kalau ada apa-apa, ini akan lepas ke atas. Kemudian hal yang penting lagi adalah memperhatikan arah angin. Bapak Ibu harus berdiri membelakangi arah angin. Jadi seandainya anginnya ke sana, api berkobar menghadap ke sana, Bapak Ibu harus memadamkannya dari arah sini, melawan mata angin. Jadi jangan nampani api. Karena apar ini punya tekanan. Tekanan api itu sendiri, angin itu membuat api berkobar, ditambah dengan tekanan yang ada di apar ini, nanti akan menyebabkan apinya bergerak kemana-mana. Ketika Bapak Ibu berada berlawanan dengan arah angin, relatif lebih aman daripada harus menghadap di depan arah angin ketika api itu berkobar. Lalu yang ketiga, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika yang terbakar itu adalah benda cair atau kelas B, maka pastikan tidak menyemprotnya langsung ke titik api. Karena nanti liquidnya atau cairannya akan muntah dan akan malah membakar sekitar. Jadi pastikan disapu pelan-pelan di tepian wadahnya atau tidak langsung menuju ke titik api, sehingga atau Bapak Ibu menjauh sedikit sehingga tidak, tekanan dari apar ini tidak membuat cairannya muncrat ke mana-mana dan justru akan membakar sekitarnya. Yang terakhir, yang perlu Bapak Ibu pastikan lagi, Bapak Ibu harus tatak atau tenang dan tidak panik dalam memadamkan api, karena kalau tidak terbiasa juga eh, menggunakan apar ini tidak semudah teorinya gitu ya. Jadi untuk bapak-bapak ibu yang memang sudah punya pengalaman menggunakan alat pemadam api ringan ini, silakan dimanfaatkan ilmunya. Tapi buat bapak-bapak ibu yang tidak berani, maka jangan dipaksakan kecuali betul-betul emergensi. Mintalah orang lain yang sudah punya pengalaman menggunakan alat pemadam api ini. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak bermaksud menggurui, hanya sharing saja untuk warga Grand Bunder atau warga Guinera atau warga RT 7 terhadap
kebakaran-kebakaran yang mungkin terjadi di rumah tangga atau sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah dapat pelatihan tentang penggunaan alat pemadam api ini lebih lebih bisa ya, monggo untuk ditambahkan atau dipraktikkan ilmunya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, APAR ini diletakkan di dua lokasi, satu di pos security eh, Grand Bunda Regency dan satu lagi diletakkan di balai RT ya. Jadi mana yang terdekat Bapak Ibu bisa ambil ketika ada kasus serupa karena di lokasi kita sudah terjadi dua kali ya kasus yang berkaitan dengan api dan semoga tidak terjadi lagi dan setidaknya kalau terjadi lagi Bapak Ibu sudah tahu cara menggunakannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.